Mengapa Presiden menitik beratkan pada telur? Mengapa harus telur? Kita percaya Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, punya visi yang jauh ke depan untuk bangsa ini. Terkait anak-anak sekolah yang harus terpenuhi asupan makanan bergizinya agar mereka tumbuh menjadi insan yang cerdas dan berkualitas. Kita juga sepakat dengan visi tersebut. Kita dukung, pasti kita dukung. Apa sih yang enggak untuk kemajuan bangsa ini? Halo sahabat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pejabat di Kabinet Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok produksi komunitas lokal sebagai bahan baku program makan bergizi gratis, khususnya telur. Prabowo berharap akan memberikan manfaat tidak hanya untuk penerima tapi juga lapisan masyarakat lainnya. Inilah visinya Presiden terkait dengan kedaulatan pangan. Dia menyimbolkan dengan sangat apik, yakni dengan satu komunitas, yakni telur. Mengapa bisa demikian? Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi. Ia diberikan tugas khusus untuk mendukung perencanaan penguatan rantai pasok produksi komunitas lokal, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis. Jadi tidak hanya rantai pasok konsumsi yang diurusi, tapi juga rantai pasok produksi. Bappenas diminta menciptakan konsep dalam membangun lebih banyak peternakan ayam di setiap lokasi agar program MBG bisa berjalan mulus. Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebutkan keinginan Presiden Prabowo memberdayakan sumber daya lokal dan rantai pasok lokal dalam menyukseskan program MBG. Mengapa? Karena kebutuhan pangan akan sangat besar untuk MBG. Dan minta kita membayangkan, oke lah kita bayangkan. Ada 82,9 juta itu sudah diberi makan. Nah, Badan Gizi menetapkan jika satu hari ada menu wajib, yakni telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur untuk sekali makan. Artinya, kebutuhan yang sangat besar itu harus bisa dipenuhi jika rantai pasok produksi dan rantai pasok konsumsinya aman, clear, nggak ada masalah. Padahal, target selanjutnya, MBG ini akan menambah jumlah penerima manfaat. Dari yang sekarang 650.000 nanti akan ditambah, yakni pada Januari sampai April sebanyak 3 juta, kemudian April hingga Agustus akan terus ditambah hingga mencapai 6 juta penerima manfaat. Nah, ini menariknya. Mengapa Presiden menitik beratkan pada telur? Mengapa harus telur? Kita percaya Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, punya visi yang jauh ke depan untuk bangsa ini. Terkait anak-anak sekolah yang harus terpenuhi asupan makanan bergizinya agar mereka tumbuh menjadi insan yang cerdas dan berkualitas. Kita juga sepakat dengan visi tersebut. Kita dukung, pasti kita dukung. Apa sih yang enggak untuk kemajuan bangsa ini? Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar bahwa tidak semudah membalik telapak tangan untuk menegakkan kedaulatan pangan. Oke, kembali pada telur. Harga telur seringkali naik turun. Dia tidak bisa tetap stabil gitu, harga telur stabil. Enggak bisa. Utamanya akan naik menjelang peringatan Hari Raya Keagamaan atau Tahun Baru. Jika harga telur melambung tinggi, maka emak-emak mengeluh. Di sisi lain, jika harga telur jatuh, maka peternak ayam petelurlah yang menjerit. Mengapa? Karena selama ini mereka terhimpit masalah. Masalah yang datang dari harga pakan ternak dan pengadaan bibit ayam petelur. Oke, dari sini kita tahu bahwa pemerintah perlu membenahi tata niaga telur dari hulu hingga hilir. Komunitas telur ini sangat rentan, baik menyangkut mekanisme harga maupun proses produksi atau aspek peternakannya. Nah, kita ketahui juga bahwa di Indonesia tata niaga peternakan atau usaha unggas selama ini
didominasi oleh perusahaan besar. Peternak rakyat ada, tapi jumlahnya nggak signifikan. Peternak yang besar pun, mereka juga akan memakai pakan dari perusahaan. Sehingga ini menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Pemerintah perlu membenahi tata niaga telur dari hulu hingga hilir, karena telur merupakan hajat hidup masyarakat luas. Komoditas telur ini sangat rentan, baik menyangkut mekanisme harga maupun proses produksi, atau aspek peternakannya. Karena aspek peternakan itulah nantinya yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan faktor keamanan telur. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap komoditas telur ini sangat diperlukan. Kita berbicara lagi soal MBG. Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa MBG merupakan langkah signifikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Ada 3 sasaran mendasar yang ingin dicapai dalam program MBG, yakni mencukupi gizi dan mencerdaskan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, serta memberdayakan UMKM dan ekonomi daerah. Nah, berbicara soal telur, yang berperan adalah tujuan yang nomor 3, yakni memberdayakan ekonomi daerah. Akan tetapi, sekali lagi, ujiannya ini bukan berada pada tataran konsep, tapi program MBG akan diuji secara langsung pada implementasi di lapangan. Sejauh mana program ini efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Tentu kita berharap agar program ini seperti yang dicita-citakan bersama, bukan hanya sekadar ada untuk memenuhi janji politik. Mari berharap dari telur kita menuju kedaulatan pangan. Dari MBG kita menuju Indonesia Emas 2045. Mengapa demikian? Ambil contoh sederhananya, hanya dari telur. Program MBG ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagaimana memberdayakan peternak rakyat bisa ikut andil di tengah kucuran dana yang begitu besar. Selain itu, program MBG dengan basis telur itu juga akan menantang para pengawas pangan di negeri ini. Mengingat telur rentan tercemar oleh bakteri Salmonella branderam yang bisa menyebabkan infeksi serius dan berakibat fatal pada anak-anak. Nah, ini patut diwaspadai. Jangan sampai visi Indonesia Emas malah jadi Indonesia cemas, hanya gara-gara telur. Lalu bagaimana jika harga telur melonjak? Apakah menu MBG diganti atau masih pakai telur tapi didadar, diceplok, terus nanti dipotong-potong, dibagi setiap anak setengah gitu? Ya, kita lihat aja nanti. Yang jelas, telur ini adalah ujian bagi pembantu Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan pangan.